Pamit. Alana, jangan pergi. Rengek Gisel. Kini telah berada di rumah Alana. Ekor matanya mengeluarkan cairan bening saat melihat Alana telah menarik kopernya. Sahabat terbaiknya akan meninggalkannya. Sel, aku harus pulang. Ibuku menungguku. Balas Alana dengan suara bergetar menahan tangis. Menangkup pipi Gisel yang basah. Aku tidak punya teman lagi. Alana hanya tersenyum getir. Sama dengan Gisel, dia juga pasti akan merindukan sahabat mesumnya ini. Kau harus sering-sering menemuiku di Indonesia. Takkan Alana. Iya, tapi kau harus mengenalkan dengan pemuda yang tampan. Candanya. Dasar kau ini. Berhenti berpikir mesum. Gisel lalu menubruk tubuh Alana memeluknya erat. Pasti sepi tanpamu. Kalau Gisel. Sudah. Alana mengelus punggung Alana. Ayo, nanti aku terlambat. Ujar Alana. Sopirku akan mengantarkan kopermu dan aku akan memboncengmu. Jelas Gisel tahu jika sahabatnya ini trauma mengendari mobil. Alana mengangguk. Tapi Sel, aku harus menemui Kak Zen untuk terakhir kalinya. Alana dengan dada teremas kuat. Entahlah, mungkin dia sangat merindukan Zen. Hatinya terasa kosong. Alana ingin sekali lagi melihat wajah pemuda itu untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi meninggalkan Jerman. Hingga seakan logika menghilang, dia tidak peduli Zen akan marah atau menumpahkan kekecewaannya saat bertemu dengannya. Yang penting dia sudah melihat wajah itu, mendengar suara katusnya. Yang justru itulah yang akan sangat ia rindukan. Lagi pula, Alana merasa harus berpisah dengan Zen secara baik-baik. Ini masih pagi, aku akan menemuinya sebelum dia ke kantor. Ucap Alana sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Baiklah, aku akan mengantarkanmu. Balas Gisel. Zen telah rapi mengenakan jas berwarna abu-abu. Pemuda tampan itu kini berada di ruang makan, menyantap sarapan pagi dengan tak bersemangat. Sebenarnya, dia tidak sedang nafsu makan, namun hari ini dia membutuhkan energi yang kuat. Hari ini adalah hari pemilihan presdir ke kantornya. Momen ini akan menjadi hari yang melengkapi kehancuran hatinya yang sudah tidak bisa bersama dengan Alana. Sekarang posisinya pun akan hilang. Tuan, ada Nona Alana menunggu di depan rumah. Sapa Bibi Lucy memberi informasi. Zen menghentikan makannya. Alana datang ke rumah ini. Zen tidak tahu apakah dia harus sedih atau senang. Alana menemuinya. Alana. Sial. Hatinya selalu saja berdesir jika mendengar nama itu. Memasang wajah dingin, Zen keluar dari rumah menemui Alana. Di luar, Alana telah menunggu Zen. Dia akan pamit sebelum pergi ke bandara. Di luar, gerbang Gisel telah menunggunya. Alana sengaja tidak masuk ke dalam rumah Zen karena merasa sudah tidak memiliki hak lagi menginjakan kaki di dalam rumah itu. Tak berapa lama menunggu akhirnya, kaki Alana terasa lemas, seakan tak kuat menopang tubuhnya saat menatap Zen telah keluar dari pintu untuk menemuinya. Tahan Alana, ucap Alana dalam hati. Dadanya seakan sesak melihat Zen yang melangkah mendekat. Air matanya ingin tumpah. Ini terakhir untuknya berhadapan dengan Zen si jutek. Oh Tuhan. Rasanya Alana tak kuasa berpisah. Sedih sekali. Zen telah berdiri di hadapan Alana. Tatapan mereka bertemu. Dek. Sepasang jantung terpompa cepat dengan sama-sama berdenyut sakit. Ini pertemuan pertama mereka lagi setelah janji pertemuan di taman itu yang meninggalkan luka terdalam untuk keduanya. Alana mencoba menarik kedua sudut bibirnya. Dia harus terlihat ceria. Berbeda dengan Alana, Zen memasang wajah dingin. Kenapa kau tidak ke taman itu? Cecar Zen menatap kecewa Alana. Tidak ke taman itu. Dada Alana semakin terhimpit saja. Tuh kan, Zen tidak menyadari kehadirannya. Miris sekali. Alana hanya diam, mencoba menahan air matanya. Cintanya tak mengenalinya. Zen lalu melangkah semakin mendekatkan jarak mereka. Tangannya terulur memegang bahu Alana. Beri aku alasan, kenapa kau tidak ingin melanjutkan pernikahan ini? Cecar Zen lagi. Ia merasakan putus asa, meminta jawaban dari Alana. Tidak ingin melanjutkan pernikahan. Ya Tuhan, andai Zen tahu bagaimana dia memupuk percaya dirinya jika dia bisa bersama cintanya dan menerimanya apa adanya. Namun apa yang terjadi? Semuanya kandas saat pemuda itu menutup matanya rapat. Katakan apa alasanmu tidak ingin bersama aku? Tekan Zen semakin mencengkeram bahu Alana meminta jawaban. Alana menatap Zen. Ia melihat jika Zen terluka. Pemuda itu merasa tertolak olehnya. Padahal tidak seperti itu. Kini Alana harus mencari alasan agar Zen tidak terlalu sakit dalam perpisahan ini. Karena tidak akan lama lagi. Kakak tidak akan menjadi presdir.
Karena itulah aku tidak ingin melanjutkan pernikahan inti. Sentak Alana. Zain terpaku sesaat. Sungguh tak percaya alasan Alana tak ingin bersamanya karena kelak ia bukan pemimpin perusahaan lagi. Hanya karena itu, Hadik Zain geram. Maaf Kak Zain, kakak tahu kan biaya make upku, skincare, perawatan tubuhku itu semua membutuhkan biaya yang banyak. Dan itu tidak cukup jika kau hanya menjadi juru foto di pernikahan. Papar Alana akan rencana Zain. Oh, Alana seakan tidak bisa bernapas. Perasaannya juga tersayat mengucapkan kata itu. Dia tahu pasti telah melukai Zain, tapi biarlah pemuda ini menilainya sebagai perempuan centil dan gila uang. Zain terbungkam. Tangannya yang berada di bahu Alana seketika merosot lemas. Zain tidak menyangka. Alana tidak ingin hidup sederhana bersamanya. Semakin hancur saja hati Zain mendengar ucapan Alana. Realistis saja Kak Zain. Aku perempuan yang banyak kebutuhan. Aku ingin kemewahan. Ucap Alana menatap ke atas, menahan agar air matanya tidak tumpah. Dada Zain naik turun, menahan amarah. Ucapan Alana bagai pelati yang melukai hatinya. Pergilah dari hadapanku. Potong Zain dengan tegas. Tangannya terkepal membuang pandangannya. Ia tak kuasa menatap Alana. Melihat itu hanya membuatnya semakin terluka. Cek. Alana terbungkam. Tusukan kecewa seakan menghujam perasaannya. Pemuda ini menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Ini yang ia harapkan. Tapi saat Zain mengatakannya, mengapa ucapan itu seakan terasa membuat dunianya terhenti. Seakan runtuh. Alana menarik napas menahan sesak di dadanya. Baiklah, kita tidak akan berjumpa lagi. Jaga diri kakak. Ucap Alana lalu berbalik. Saat kelopak matanya berkedip, saat itu juga cairan bening yang sejak tadi ia tahan mulai berlomba jatuh. Selamat tinggal Kak Zain. Ucap Alana kemudian mendekap mulutnya. Ia ingin terisak namun harus menahannya. Alana pun melangkah cepat pergi meninggalkan Zain membawa hati yang tergores.